Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nurkolis dengan NIM akhir 108 akan menjelaskan mengenai distribusi peluang binomial. Peluang binomial adalah distribusi yang mempunyai dua macam kategori, yaitu sukses dan gagal. Percobaan dalam distribusi ini dilakukan secara berulang-ulang sebanyak N kali dengan peluang sukses P untuk setiap percobaan dan Q untuk peluang gagal. Percobaan ini bersifat independen, ya. Lucia 2003. Rumusnya sebagai berikut: P X besar sama dengan X kecil dalam kurung sama dengan N X P pangkat X Q N min X, dengan keterangan X besar variabel random independen, X kecil banyak percobaan 1, 2, 3 dan sebagainya, N percobaan ke N, P peluang berhasil dan Q peluang tidak berhasil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Al-Faruq dengan NIM 23010121130099. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal sebaran peluang binomium. Contoh soalnya sebagai berikut. Dalam budidaya lele, hanya 95% yang bisa bertahan sampai batas masa panen. Berapakah peluang dari 10 lele yang akan bertahan hidup sebanyak 8 ekor? Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita harus mencari nilai X terlebih dahulu. Nilai X di sini adalah yang ditanyakan peluang berhasilnya. Berarti pada soal ini adalah 8 ekor. Selanjutnya kita harus mencari nilai N. Nilai N ini adalah bilangan yang menjadi angka pengujian atau sampel. Berarti ini 10. Dan selanjutnya kita mencari P. P ini peluang berhasilnya atau yang telah diketahui peluang berhasilnya gitulah. Berarti ini 95%. Atau 0,95. Setelah mengetahui X, N, dan P, kita dapat mencari sebaran peluang binomium dengan rumus ini. Berarti kita tinggal tulis saja P X sama dengan berarti tinggal dimasukkan saja, sama dengan N nya sama dengan 10, X nya sama dengan 8, terus P nya sama dengan 0,95 dipangkatkan X, berarti X nya 8 dikali Q nya. Untuk mencari Q berarti kita harus untuk mencari Q sudah diketahui P. Rumus Q adalah 1 min P. P nya 0,95, berarti Q nya 0,05 pangkat N dikurangi X sama dengan 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Tapi jangan lupa, rumus N per X ini dibuat seperti ini. Jadi N faktorial di per X faktorial
dalam kurung n min x faktorial. Jadi 10 faktorial per 8 faktorial sama 2 faktorial dikali 0,95 pangkat 8 dikali 0,05 pangkat 2 sama dengan 0,1911. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfikar Matarardi dengan NIM akhir 085. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval dalam waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Distribusi probabilitas diskret yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Distribusi Poisson disebut juga distribusi peristiwa yang jarang terjadi. Ditemukan oleh S.D. Poisson pada tahun 1841, seorang ahli matematika berkebangsaan Prancis. Distribusi Poisson termasuk distribusi teoritis yang memakai variabel random diskret. Menurut Walpole pada tahun 2011, distribusi Poisson adalah distribusi peluang acak Poisson X yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu. Kemudian untuk rumus distribusi Poisson sendiri, rumus pendekatan distribusi Poisson untuk binomial. Pendekatan ruang Poisson untuk peluang binomial dilakukan untuk mendekatkan probabilitas dari kelas sukses atau X dari n percobaan binomial dalam situasi di mana n sangat besar dan probabilitas kelas sukses yaitu P sangat kecil. Aturan yang diikuti oleh kebanyakan ahli statistika adalah bahwa n cukup besar dan P cukup kecil jika n adalah 20 atau lebih dari 20 dan P adalah 0,5 atau kurang dari 0,5. Berikut adalah rumusnya. Perkenalkan, nama saya Bima Safila Udaya dengan NIM 2301 0121130101. Di sini aku mau jelasin tentang peluang sebaran normal atau distribusi normal. Jadi langsung saja ya. Sebaran peluang normal atau distribusi normal merupakan distribusi dari suatu variabel acak yang berkelanjutan. Distribusi normal merupakan distribusi paling penting dalam bidang statistika. Kurva distribusi normal ini berbentuk seperti lonceng atau genta, dan persamaannya pertama kali ditemukan pada tahun 1733 oleh Abraham de Moivre. Distribusi ini disebut juga distribusi Gauss untuk menghormati Carl Friedrich Gauss tahun 1777 sampai 1855, yang juga menemukan persamaannya waktu meneliti galat dalam pengukuran yang berulang-ulang mengenai bahan yang sama. Persamaan matematika distribusi peluang peubah normal kontinu bergabung pada dua parameter, yaitu rataan mu dan simpangan baku sigma. Persamaan distribusi normal ini adalah sebagai berikut. Walpole 2011. Persamaan ini disebut juga fungsi kepadatan. Untuk rumus distribusi normal, fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi e pangkat min setengah dalam kurung x min mu per sigma pangkat 2. Untuk keterangannya, pi dengan nilai 3,14. Sedangkan e bilangan eksposional dengan nilai 2,71. Untuk mu rata-rata atau min dari data. Dan untuk sigma
merupakan simpangan baku data berdistribusi normal. Sekarang kita akan membahas mengenai contoh soal sebaran peluang normal. Contoh soal yang pertama, diberikan distribusi normal dengan rata-rata 50 dan simpangan baku 10. Hitunglah peluang X yang terletak di antara 45 dan 62. Jawabannya, kita gambar terlebih dahulu grafik tersebut. Di sini 50, di sini 45, dan di sini 62 dengan simpangan baku 10. Kemudian kita cari Z1 sama dengan 45 dikurangi 50 dibagi 10. Dan kita dapatkan hasil 0,5. Yang kedua, kita mencari Z2. Z2 sama dengan 62 dikurangi 50 per 10. Sehingga hasilnya adalah 1,2. Sehingga P X lebih besar dari 45 dan X lebih kecil dari 62 sama dengan P Z lebih besar dari negatif 0,5 dan Z lebih kecil dari 1,2 sama dengan P Z lebih kecil dari 1,2 dikurangi P Z lebih kecil dari negatif 0,5 sehingga didapatkan hasil 0,8849 dikurangi 0,3085 sehingga hasilnya adalah 0,5764. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui suatu distribusi normal dengan rata-rata 40 dan simpangan baku 6, carilah X sehingga A luas sebelah kiri 45% dan B luas sebelah kanan 14%. Jawabannya yang A, kita gambar dulu grafiknya. Di sini 40, di sini 0,45 karena yang dicari adalah 45% dengan simpangan baku 6. Dari tabel normal baku diperoleh P kurang dari negatif 0,13 sama dengan 0,45. Jadi nilai yang dicari adalah negatif 0,13. Sehingga kita masukkan X sama dengan 6 dikali negatif 0,13 ditambah 40 sama dengan 39,22. Kemudian yang B. Yang dicari adalah luas sebelah kanan 14%. Diinginkan luas kanan 0,4 atau 14%. Jadi, luas sebelah kirinya adalah 1 dikurangi 0,14. Sehingga didapatkan hasil 0,86. Dari tabel diperoleh P Z lebih besar dari 1,08 sama dengan 0,86. Sehingga Z-nya didapatkan hasil 1,08. Kemudian kita masukkan ke X sama dengan 6 dikali 1,08 ditambah 40 sama dengan 46,48. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah mesin pembuat resistor dapat memproduksi resistor dengan ukuran rata-rata 40 ohm dengan standar deviasi 2 ohm. Misalkan ukuran tersebut mempunyai distribusi normal, tentukan peluang resistor mempunyai ukuran lebih dari 43 ohm. Jawabannya, yang pertama kita lakukan transformasi terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan Z sama dengan 43 dikurangi 40 dibagi 2. Dan didapatkan hasil 1,5. Sehingga dapat dihitung P X lebih besar dari 43 sama dengan P Z lebih besar dari 1,5 sama dengan 1 dikurangi P Z lebih kecil dari 1,5. Kemudian 1 dikurangi 0,9332 dan didapatkan hasil 0,0668. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafkasi Nugraini dengan NIM akhir 114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari distribusi Poisson. Contoh soal pertama. Biayanya sambungan telepon ke nomor 108 antara pukul 23.00 sampai 00.00 selama 1 bulan berdistribusi Poisson dengan rata-rata 4 sambungan per hari.
Berdasarkan tersebut, tentukan peluang bahwa terdapat 9 sambungan pada hari tertentu saat rentan waktu tertentu. Nah, di sini berarti bisa diketahui bahwa ini itu merupakan rata-rata keberhasilan. Nah, rata-rata keberhasilannya itu 4 ya. 4, terus X itu merupakan banyaknya unsur berhasil atau jumlah kedatangan dalam satu unit waktu. Nah, ini kan ada 9, kemungkinannya kan ada 9. Berarti langsung kita masukkan untuk rumus aslinya ini adalah P. P sama dengan, P itu adalah Poisson. P sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktor. Setelah itu kita masukkan E. E itu sudah ada ketetapannya, yaitu 2,71828. Nah, terus dipangkatkan ini tinggal dimasukkan pangkat sampai 4 dikali 4 pangkat 9 per 9 faktorial. Kemudian kita hitung hasilnya dan ketemu 0,01323. Jadi peluang bahwa terdapat 9 sambungan pada hari tertentu saat rentan waktu tertentu adalah 0,01323. Untuk contoh soal kedua adalah sebuah toko perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru mencatat rata-rata penjualan sepatu tiap harinya yaitu 15 buah. Jika permintaan sepatu mengikuti distribusi Poisson, berapa probabilitas untuk penjualan 5 sepatu? Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa lambdanya ini adalah 15. Di mana lambda ini merupakan tingkat rata-rata kedatangan tiap unit waktu. Dan X-nya ini sama dengan 15, di mana X ini merupakan banyaknya unsur yang berhasil atau jumlah kedatangan dalam satu unit waktu. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, yaitu rumus aslinya itu adalah Px sama dengan E pangkat lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Karena di sini kita mencari X-nya sama dengan 5, berarti kita langsung masukkan saja Px sama dengan 5 sama dengan ekuivalen pangkat lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Ekuivalennya ini sudah tertentukan, yaitu ada ketentuannya, yaitu 2,71828 dipangkatkan min 15 dikali 15 pangkat 5 per 5 faktorial. Sehingga kalau kita hitung jumlahnya ini merupakan adalah 0,001936. Untuk contoh soal 3, sebuah toko elektronik mencatat bahwa rata-rata penjualan lampu LED sebanyak 5 buah setiap hari. Berapakah peluang pada esok hari akan terjual lampu LED sebanyak 6 lampu? Di sini sudah diketahui bahwa lambdanya di sini itu adalah 5, yaitu rata-rata ya, rata-rata penjualannya ini sama dengan 5, dan X-nya di sini adalah peluang yang hampir bisa terjadi, yaitu 6. Setelah itu kita cari peluangnya, yaitu probabilitasnya, yaitu sama dengan seperti rumus yang tadi. Kemudian kita masukkan E-nya ini sudah ada ketentuannya 2,71828 dipangkatkan min 5 dikali 5 pangkat 6 per 6 faktorial, sehingga sudah kita hitung sama dengan 0,1462. Saya Titan Mura Aditya dengan NIM 2301121130076. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan mengenai praktikum lab keempat dengan materi sebaran binomial, Poisson, dan norma. Kesimpulannya yaitu berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa materi tentang sebaran binomial, Poisson, dan normal ini untuk menentukan sebuah peluang suatu kejadian dapat memudahkan dalam pengolahan data menjadi lebih mudah dipahami dan dianalisa. Materi dalam praktikum sangat membantu praktikan dalam memahami dasar ilmu statistika, serta dengan adanya tugas penulisan naskah praktikum ini dapat menjadi bekal praktikan dalam melakukan riset atau praktikum selanjutnya. Terima kasih.